Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Satu hal yang luar biasa yang perlu kita syukuri hari ini bahwa ada masa yang sukar seperti ini saya bisa menjumpai saudara. Saudara, hari ini sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, saya ingin ajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Kami berterima kasih untuk kasih setia penyertaan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan semua, baik kami yang ada di Denpasar maupun jemaat gereja Gerakan Pentakosta yang ada di Kauditan. Kami bersyukur bahwa Tuhan kami masih bisa mengikuti ibadah pada hari Minggu ini. Tuhan, mari Engkau berbicara dalam setiap kehidupan kami sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, semua mengalami dan mendengar apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sungguh yakin bahwa urapan Tuhan yang luar biasa menyertai kami semua sehingga ketika firman disampaikan kami boleh mengerti dan kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita sama-sama belajar dalam Mazmur 16 ayat 8 sampai dengan 11. Saya akan bacakan buat saudara Mazmur pasal 16 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram, sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Saudara, judul daripada renungan pada pagi hari ini berbicara tentang the power of focus. Kekuatan daripada fokus. Nah, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan pada wabah yang begitu menakutkan sehingga kita tahu bersama sudah beberapa bulan kita dikurung, kita berada dalam satu masa yang namanya karantina, kita harus jaga jarak, kita harus benar-benar memperhatikan standar dan peraturan-peraturan, himbauan-himbauan pemerintah yang dikeluarkan hari-hari ini. Nah, saudara, kita mestinya mengerti bersama bahwa fokus kita adalah memutus mata rantai daripada wabah ini. Tetapi seringkali yang terjadi karena masalah ini datang sudah terhitung mulai berbulan-bulan, kita mulai kehilangan fokus. Sehingga fokus kita bukan melawan COVID-19 ini lagi, tetapi fokus kita mulai ambiar, saudara. Kita mulai berpikir bahwa kita mulai salah, kita mulai lihat bahwa musuh kita bukan lagi COVID, tapi musuh kita siapa, saudara? Kita mulai marah sama pemerintah. Ya, kalau di Kauditan itu mulai marah sama Pala. Orang bilang begini, Jokowi sih baik, gubernur baik, Pak Oli itu baik, bupati baik, Marpala kuaknya baik. Saudara, kita mulai merasa bahwa masalah-masalah yang terjadi ini kita mulai berpikir dan kita mulai kehilangan fokus yang sebenarnya. Nah, hari ini lewat firman Tuhan yang saya pengen bagikan buat saudara, di sini dikatakan bahwa Daud dalam Mazmur ini dia bermiktam. Apa itu bermiktam? Biasa dikatakan miktam itu Daud sedang bernyanyi. Wow, saudara, di tengah-tengah permasalahan yang terjadi, di tengah-tengah tantangan yang Daud alami pada waktu itu, Daud masih bisa bernyanyi, saudara. Nah, saya pengen bertanya buat saudara jemaat gereja Gerakan Pentakosta yang sedang ada di rumah saat ini. Ketika COVID-19 ini datang dalam kehidupan saudara, lagu apa yang lagi muncul dalam hati saudara? Kalau saudara fokus kepada Tuhan, pasti lagu yang muncul adalah bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Sebaliknya, kalau saudara sedang tidak fokus, kehilangan fokus terhadap Tuhan, lagu yang muncul dalam pikiran saudara itu apa, saudara? Entah apa yang merasukimu. Oh, darah Yesus, saudara. Hari ini Daud mengajarkan kita dalam Mazmur
tadi ayat 8 sampai 11 dikatakan kenapa Daud fokus. Saudara perhatikan ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Kenapa sampai hari ini tokoh idola saya dalam setiap khotbah saya, sering kali saya berbicara tentang Daud. Kenapa Daud ini begitu luar biasa dalam pandangan saya? Ternyata saudara, di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah wabah yang mengerikan, di tengah-tengah apapun, pelajaran yang pertama yang Daud mau bilang buat kita, fokus itu penting. Perhatikan ayat 8, aku senantiasa memandang kepada Tuhan karena Ia berdiri di sebelah kananku. Perhatikan ayat selanjutnya, aku tidak akan goyah. Saudara, the power of focus berbicara bahwa ketika kita memandang Tuhan, kita tidak akan pernah goyah dalam kehidupan kita. Saudara, kalau hari-hari ini, masa-masa seperti ini, saudara mulai kehilangan pegangan, saudara mulai menghitung jumlah tabungan saudara mulai berkata bahwa, woi masih berapa lama masa ini, kayaknya sebentar lagi nih tabungan habis. Saudara, banyak di antara teman-teman saya yang berkata, Bu, kami juga sekarang hidup mantap. Maksudnya hidup mantap itu apa? Makan tabungan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, masa COVID ini kita pun gak tahu kapan berakhirnya. Tetapi firman Tuhan pagi hari ini lewat pelajaran yang Daud bilang dalam Mazmur 16 ayat 8 ini, salah satu yang membuat Daud kuat, salah satu yang membuat Daud tetap bertahan ketika dia menghadapi masalah, dia bilang, aku senantiasa memandang Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di manakah pandangan kita hari-hari ini? Saya memang tidak bisa melarang saudara media sosial seliweran, saudara bolak-balik kita buka WA, bolak-balik kita nonton TV beritanya tentang COVID-19. Saya nggak bisa tahan orang-orang di grup untuk berhenti membicarakan tentang COVID-19 ini. Tetapi pilihan sekali lagi ada di tangan saudara. Apakah saudara mau fokus kepada Tuhan atau saudara fokus kepada COVID-19? Saudara, saya nggak bilang buat saudara nggak usah hiraukan COVID-19 terus saudara hidup sembrono, saudara tidak mengindahkan apa yang dianjurkan oleh pemerintah, saudara jalan kemana kesana kemari, bukan begitu maksud saya. Tetapi maksud saya begini, kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini bahaya. Kita harus jaga diri kita dan kita harus ikuti anjuran pemerintah. Dan ingat, waktu kita sudah melakukan semua itu, ingat kembali kita fokus kepada Tuhan. Kenapa kita harus kembali lagi ke fokus pada Tuhan? Sebab katanya Daud juga bilang, kalau kita kehilangan fokus, kita pasti goyah, saudara. Kita pasti goyah. Mari kita lihat kembali kenapa fokus itu punya kuasa yang luar biasa. Saudara masih ingat kembali tentang kemenangan Daud terhadap Goliat. Saudara, itu hal cerita dari sekolah minggu yang sangat fenomenal banget sampai hari-hari ini. Saudara, bagaimana Daud yang dikatakan firman Tuhan dia kecil imut-imut, dia bisa mengalahkan raksasa Goliat yang dalam pelajaran yang saya baca tingginya itu 2,9 meter, nyaris 3 meter saudara. Bahkan dalam tafsiran yang lain pernah bilang 3,15 meter. Saya pukul rata aja, tinggi Goliat itu 3 meter. Melawan Daud yang dikatakan masih imut-imut, kecil, kemerah-merahan. Nah, dalam hal ini kita melihat betul bahwa apa yang Daud sampaikan tadi, kenapa dia tidak pernah goyah berhadapan dengan raksasa seperti Goliat yang tinggi besar, yang punya prestasi yang dahsyat dalam setiap peperangan. Ternyata the power of focus. Kekasih Tuhan, luar biasa Daud. Luar biasa yang Daud ajarkan kepada kita. Waktu kita fokus kepada Tuhan, maka Goliat atau masalah kita itu pasti tumbang. Sebaliknya ketika kita fokus kepada Goliat, saudara, maka kita yang akan tumbang. Nah kekasih Tuhan, pada waktu Daud menghadapi Goliat, saudara masih ingat peristiwa Lembatar Bantin pagi dan petang. Pagi dan petang udah kayak minum obat. Goliat mengintimidasi umat pilihan Tuhan bangsa Israel. Mungkin dalam bahasa sehari-hari setiap pagi dia teriak di kelompok orang-orang Israel, woi mana uni pejago, saudara ya.
Mungkin kalau dibahas sama Manado kan mungkin seperti itu saudara. Woi keluar, mana yang jago? Ada yang berani lawan kita. Dan saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada satupun di antara orang Israel pada waktu itu yang tidak ketakutan. Termasuk Saul Raja Israel. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, tidak ada satupun yang berani terima tantangannya. Bayangkan 40 hari saudara, bukan waktu yang singkat. Pagi dan petang. Tapi yang luar biasa orang yang fokus sama Tuhan. Daud, dia tampil berdiri untuk berkata kepada Goliat, hari ini juga. Nah ini yang dahsyat saudara. Kalau kita jadi Daud, kita gak bakalan berpikir bagaimana caranya kita melawan Goliat yang raksasa ini. Kalau kita hidup di zaman sekarang, pasti kita googling dulu. Goliat itu berapa kali menang ya peperangan, senjatanya apa aja ya, kelemahannya apa aja ya. Enggak perlu tuh saudara bagi Daud. Daud tidak pernah mempertanyakan prestasi daripada Goliat. Daud tidak pernah cari tahu senjata apa yang dipergunakan Goliat. Tetapi Daud hanya berkata, demi nama Allah yang hidup bangsa Israel yang kau hina itu. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, pagi ini masalah kita semua sama. Masalah kita semua dan sebagian besar penduduk di muka bumi ini lawan kita sama. Mungkin saudara berkata begini, Bu, Goliat itu kan lawan Daud, dia kelihatan. Ini COVID-19, ini gak kelihatan. Ya, saya sepakat, saya setuju. Kita lakukan bagian kita seperti yang saya sampaikan di awal. Apa yang menjadi peraturan yang harus kita lakukan, kita taati. Tetapi ingat ada persamaan. Lawan kita mungkin berbeda, lawan Goliat. Zaman dulu Daud lawan Goliat yang kelihatan, itu mungkin berbeda di zaman now. Karena virus ini gak kelihatan. Tapi ingat kita masih punya backing Tuhan yang sama. Amin saudara, kita masih punya Tuhan yang sama. Dia yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janji penyertaan Tuhan tidak pernah direvisi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang kedua saudara, kita sudah tahu jelas bahwa ketika Daud fokus, dia tetap berjalan atas nama Tuhan. Dia tetap fokus bahwa sebesar apapun masalah Daud, dia akan sanggup mengalahkan masalah itu sebab Tuhan ada di pihaknya. Nah saya menghimbau jemaat gereja Gerakan Pentakosta Kauditan, mari kita fokus hari-hari ini. Stop. Buka-buka berita-berita yang nggak jelas, kadang banyak hoax. Ataupun kadang-kadang berita tiap hari. Ada teman saya yang tiap hari tinggal share, udah berapa banyak yang mati, udah berapa banyak. Saya bilang stop, gak usah hitung berapa banyak yang mati. Maaf saudara, memang menyedihkan. Kalaupun kita tahu ada orang-orang yang kita sempat kenal yang meninggal karena ini, kita gak usah fokus di situ saudara. Tetapi mari kita fokus bahwa hari ini kita masih hidup. Dan kita fokus kembali bahwa kalau kita masih ada sampai hari ini, kita hanya bisa bersyukur oleh pertolongan Tuhan. Nah saudara, orang yang kedua yang saya sangat kagum tentang the power of fokusnya itu saudara, kita akan belajar dari Paulus. Mari kita baca 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. 2 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 27. Saya baca buat saudara. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi, aku lebih banyak berjeri lelah, lebih sering di dalam penjara, didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjeri lelah dan bekerja berat, kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Saudara,
Saudara lihat daftar prestasinya Paulus. Kalau saudara hamba Tuhan zaman now, dapatkah saudara tetap berkata, Tuhan, aku mau tetap melayani Engkau ketika saudara mengalami masalah seperti yang Paulus alami? Beda saudara. Kadang-kadang kita miris lihat keadaan hari-hari ini. Ada banyak orang yang berhenti jadi hamba Tuhan. Ada banyak orang yang langsung melambaikan tangan depan kamera, angkat bendera putih, menyerah, stop jadi pendeta. Cuman karena tersinggung. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paulus ini mengalami, daftar penderitaannya minta ampun saudaraku yang dikasihi Tuhan. Daftar penderitaan begitu panjang. Saya masih ingat pendeta zaman now dan pendeta zaman old memang berbeda. Saya memang gak membandingkan pelayanan saya zaman dulu dengan pelayanan Rasul Paulus, jauh banget. Teman saya mau cerita, zaman dulu saya pernah praktek sekolah saudara di salah satu desa yang sangat terpencil. Mungkin kalau di Google kapan hari 4-5 tahun yang lalu saya sempat kembali ke sana untuk cari, Google aja kehilangan jejak desa itu saudara. Saya pelayanan begitu terpencil dan yang menjadi masalah buat saya, maaf saudara, kalau mau ke kamar mandi, aduh minta ampun saudara, itu benar-benar agak merupakan penderitaan tersendiri buat saya, sebab kamar mandinya jauh daripada yang kita pakai, ya, yang kita pakai. Pada zaman dulu sekalipun di Manado masih susah, ya pada zaman itu, tapi jauh saudara. Saudara bayangkan aja sendiri. Saudara, saya paling takut dengan yang namanya ular. Tetapi ada beberapa kali pelayanan kami dalam seminggu kami harus masuk di dusunnya lagi, bukan di desa tapi di dusunnya lagi saudara. Yang kami menempuh perjalanan mulai dari jam 4 sore, kami harus berjalan dan kira-kira 1 jam kami harus sampai di tempat itu, jalan kaki saudara. Jalan kaki bukan masalah buat saya sebab saya suka juga jalan. Tetapi yang menjadi masalah buat saya, kita jalan itu di pematang sawah yang selalu ketemu dengan ular. Saudara, itu sangat-sangat menakutkan buat saya. Dan waktu itu saya anggap itu penderitaan buat saya saudara. Memang kalau dibandingkan dengan apa yang Paulus alami itu, aduh gak ada apa-apanya saudara. Tetapi kalau bagi hamba-hamba Tuhan yang mentalitasnya cengeng, mudah menyerah saudara, pasti akan berkata, aduh sudah Jo, pulang kampung aja. Ngapain susah-susah payah melayani seperti ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara lihat daftar penderitaannya Rasul Paulus yang demikian panjang yang saya baca tadi di awal sebelum kita masuk di poin tokoh orang yang sangat fokus tiap itu Paulus ini. Saudara lihat betapa panjang, betapa mengerikan proses yang harus dilewati oleh Paulus. Tapi hal yang luar biasa saudara kita dapati, Paulus itu sangat-sangat luar biasa. Dia berkata dalam 2 Korintus 4 ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 18, dia bilang begini, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Nah saudara, lihat fokusnya kepada siapa? Dia tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Sekali lagi firman Tuhan pada pagi hari ini, jemaat Gereja Gerakan Pentakosta, mari fokus kepada yang tidak kelihatan, yaitu Tuhan. Yang dengan sepenuh hati setiap hari berkata, ada 365 kali berkata dalam firman Tuhan tentang kata jangan takut. Cukup untuk setiap pagi kita bangun tidur dan kita motivasi hati kita sendiri, bangkitkan iman kita dan berkata jangan takut. Fokuslah kepada itu. Saudara, the power of focus. Kenapa Daud menjadi orang yang dicatat Alkitab sepanjang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Kenapa Paulus orang yang menjadi inspirasi yang luar biasa bagi setiap kita semua orang percaya? Sebagian besar kitab perjanjian baru adalah hasil dari karya dari Paulus. Kenapa mereka sedemikian berat tantangan hidup mereka tetap fokus? Sekali lagi firman Tuhan ini berkata, Daud senantiasa memandang kepada Tuhan. Paulus pun di perjanjian baru, tema dari inti pelayanannya yang begitu payah, begitu banyak tantangan, dia cuman bilang dia tidak pernah memandang apa yang kelihatan.
Kesusahan-kesusahan saudara yang saudara alami hari-hari ini, itu cuma sementara. Imani, ada yang tidak kelihatan yang tetap berjanji untuk menjaga, melindungi, memelihara, dan tak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita buka hati kita bersama. Kembali lagi bahwa kita hidupi firman Tuhan. Kita katakan pujian yang berkata, kekuatan di hidupku hanyalah ada di dalam Engkau. Saudara, bangkitkan iman saudara. Lagu-lagu apa yang muncul dalam hati saudara hari-hari ini? Apakah lagu yang mendayu-dayu yang membuat saudara kepengen mati, kepengen bunuh diri? Ataukah lagu yang membangkitkan iman saudara dan percaya saudara terhadap janji-janji Tuhan yang tidak pernah berubah? Amin firman Tuhan. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah Hamba sampaikan kepada jemaat gereja Gerakan Pentakosta. Mari Tuhan, sebagaimana firman disampaikan, kami percaya kekuatan urapan Tuhan bekerja, mengurapi semua jemaat. Hamba berdoa mulai dari gembala sidang, ibu gembala, staf penggembalaan, wakil gembala dan semua majelis. Dan semua jemaat gereja Gerakan Pentakosta, Bapa, kami berdoa pertolongan, perlindungan Tuhan tetap mereka alami hari-hari yang sukar ini. Dan sehingga mereka boleh ada kesaksian ketika masa ini berlalu. Akan muncul satu kesaksian yang luar biasa, di mana pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan setiap orang percaya. Tuhan, hamba berdoa bagi jemaat yang hari-hari ini dalam kekurangan. Bagi jemaat yang hari-hari ini dalam ketakutan. Bagi jemaat yang dalam kekhawatiran. Mungkin juga bagi jemaat yang sedang sakit. Bapak, biar ketika firman Tuhan disampaikan, kesembuhan terjadi. Biar ketika firman Tuhan disampaikan, semua perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan merasa tidak berdaya, hamba berdoa dalam nama Yesus, mereka kembali dikuatkan di dalamnya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.